Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul mubarak, syahru unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan beserta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur semoga senantiasa kita haturkan kehadirat Allah, karena atas rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan, kita diberikan umur yang panjang, yang tanpa kita sadari kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhan beliau dalam beribadah selain di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali pernah ditanya, hal apakah yang paling sulit untuk dilakukan wahai Imam? Kemudian beliau menjawab, hal tersulit bagi beliau adalah menata hati. Bayangkan saja sekelas beliau, Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, Hujjatul Islam, mengatakan bahwa hal yang paling sulit untuk beliau lakukan adalah menata hati. Sesungguhnya kedudukan hati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tinggi, sangatlah agung. Jadi ketika seseorang ingin atau berharap jiwanya bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia benar-benar memperhatikan kondisi hatinya, memperhatikan kesucian hatinya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa kita, pada harta kita, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kita. Berbicara tentang hati, berbicara tentang sesuatu yang samar, tentang sesuatu yang tak kasat mata, di mana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu sejauh mana kesucian atau kesungguhan hati seorang hambanya dalam melakukan ibadah. Namun, bisa kita pastikan ketika hati kita tidak terjaga, hati kita tidak selamat, hati kita tidak suci, maka secara otomatis kita merasa kita tidak butuh adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan merasa bermalas-malasan, merasa enggan untuk melakukan ibadah. Sedangkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89 dijelaskan akan ada suatu hari di mana di hari tersebut harta kita dan anak keturunan kita tidak berguna, melainkan seorang hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan keadaan hati yang selamat, dengan keadaan hati yang bersih, dengan keadaan hati yang suci. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga kebersihan hati kita? Salah satunya yaitu dengan cara berzikir, dengan cara selalu menyebut asma-asma Allah. Dengan berzikir akan dapat membersihkan hati kita. Ketika kita jarang berzikir, jarang menyebut asma-asma Allah, hati kita akan kosong, hati kita akan kering, hati kita merasa gundah gulana, tidak tentram, tidak damai.
Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya orang yang berzikir yang hatinya akan tentram, yang hatinya akan damai. Ada yang mengatakan bahwa yang membedakan antara orang hidup dan orang mati adalah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berzikir bisa dikatakan mati, bisa dikatakan orang mati. Bagaimana cara untuk menghidupkannya kembali? Yaitu dengan kita selalu berusaha mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sehingga hati kita bisa terkoneksi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bisa suci kembali, hati kita bisa bersih, hati kita bisa selamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahasia mendapatkan kenikmatan dalam beribadah adalah dengan hati kita yang selamat, dengan kesucian hati. Dan salah satu upaya kita dalam tetap untuk menjaga kebersihan hati, menjaga keselamatan hati, menjaga kesucian hati adalah dengan menjaga diri kita untuk selalu berikhtiar menjauhkan diri dari dosa mata dan dosa lisan. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga diri kita terhindar dari dosa mata dan dosa lisan, sehingga hati kita menjadi selamat, hati kita terjaga, hati kita suci, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kenikmatan kepada kita, yaitu berupa kenikmatan dalam beribadah. Semoga kita semua terjaga dari dosa lisan dan dosa mata, sehingga hati kita menjadi hati yang terjaga, hati yang selamat, dan hati yang suci, dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak tertata, ada tutur yang tidak teratur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.